Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut operasi himpunan, yaitu operasi dua himpunan, sifat-sifat operasi himpunan dan hubungan dua himpunan. Nanti dilanjut dengan contoh soal dan latihan. Yang pertama adalah operasi dua himpunan. Gabungan dua himpunan, himpunan P dan Q, itu disebut gabungan. Himpunan yang anggotanya adalah anggota P atau anggota Q. Gabungan himpunan P dan Q digabung ya, itu P union Q. Kaya U macam dhuwur. Dibaca P gabungan Q. Notasinya adalah P union Q sama dengan buka kurung X, di mana X anggota P atau X anggota Q. Gambarnya sebelah kanan itu. Jadi P karo Q ini jejer, terus tengah dewi kuwi union. Dan tengah dewi ki irisan ding. Kemudian irisan P dan Q adalah himpunan semua anggota yang sama atau anggota persekutuan P dan Q. Irisan himpunan P dan Q dilambangkan P irisan Q. Notasinya P irisan Q sama dengan X, di mana X anggota P dan X anggota Q. Jadi anggotanya yang tengah, di arsir tengah itu namanya irisannya yang tengah. Kalau gabungan tadi semuanya ya, yang di arsir semuanya itu namanya gabungan P union Q. Kalau yang bawah itu yang tengah itu P irisan Q. Selisih atau komplement relatif Q terhadap P adalah himpunan semua anggota P bukan anggota Q. Jadi selisih himpunan Q dari P dilambangkan P min Q atau P garing Q, dibaca P kurang Q. P kurang Q itu apa? X-nya anggota P dan X anggota Q. Kita untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. 1, 2 sampai 12 itu semestanya. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 6, 12. Himpunan B anggotanya 2, 4, 8, 10, 12. A union B ditulis kabeh. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Sing anggotanya padha ditulis sekali saja. Sekarang irisan ki sing padha A karo B sing padha angka pira wae? 2, 4, 6, 8. Sama ya. Nih, lihat ini 2, 4, 6, 8. Kemudian 6, 12 ini juga ada 2, 4, 6, 12. Sama kan? Sekarang irisan 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 12. Lanjut A dikurangi B atau selisih A dikurangi B. Sing ora padha angka pira kuwi? Anggota A dikurangi anggota B. Mana itu yang anggota A yang bukan anggota B yang mana saja? Anggota A yang bukan anggota B 2 ada, 4 ada, 6 ada, 12 ada. Berarti sisa dari anggota A yang bukan anggota B adalah 1 dan 3. Lanjut ke sifat operasi dua himpunan. Sifat yang pertama, A komplement dikomplementkan lagi sama dengan A. A irisan, jadi A ditambah A komplement kosong. A union A komplement sama dengan semesta. Sifat identitas, A union kosong itu A. A irisan kosong, kosong, ya kan? Nah, A karo himpunan kosong ya
irisannya ya kosong toh bener. Idem boten. A union A irisan A. Sifat komutatif A union B sama dengan B union A. Sifat asosiatif A union B union C sama dengan A union B. A union B union C ya. Sifat distributif A union B irisan C sama dengan A union B irisan A union C. A irisan B union C sama dengan A irisan B union A irisan C. Jelas? Hukum De Morgan A union B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. A irisan B komplement sama dengan A komplement union B komplement. Sifat lain, jika A subset B atau A himpunan A itu himpunan bagian dari B, maka A irisan B sama dengan A union B sama dengan B, A dikurangi B sama dengan kosong. Jika A irisan B sama dengan kosong, maka A dikurangi B, B dikurangi A sama dengan B. Ini nanti bisa dipraktekkan kalau dalam soal ya. Kita lihat himpunan yang saling asing. Dua himpunan yang tidak kosong itu dikatakan saling asing atau saling lepas jika di antara kedua himpunan tidak ada anggota yang sama. Jadi P irisan Q-nya itu kosong, itu namanya saling asing atau saling lepas. Lambangnya P coret loro Q. Himpunan beririsan. Himpunan P dan Q beririsan, berarti tidak saling asing. Berarti ada anggota yang sama. Tetapi masih ada anggota P yang bukan anggota Q, dan sebaliknya masih ada anggota P yang bukan anggota Q. Itu sekarang himpunan yang sama. Himpunan yang sama atau ekuivalen itu adalah himpunan jika anggota P dan anggota Q sama. Itu namanya ekuivalen. Himpunan yang sama. P anggotanya saku, Q anggotanya kuas, podo-podo SAKU. Kalau ekuivalen bukan sama ya. Kalau yang tadi keterangan Bu Guru, kalau himpunan yang sama itu anggotanya podo plek sama. Kalau himpunan yang ekuivalen itu seperti ini. Contohnya, apakah H 1, 2, 3, 4 dan I 4, 5, 1, 2 itu ekuivalen? Himpunan H tidak sama dengan I meskipun anggota keduanya sama. Maksudnya tidak sama karena anggotanya ora podo plek. Tetapi jumlah anggota H dan jumlah anggota I sama. Kalau jumlah anggota keduanya sama, maka himpunan ini dikatakan ekuivalen. Jadi nek himpunan yang sama itu anggotanya podo plek. Kalau himpunan ekuivalen itu meskipun anggotanya ora podo plek tetapi jumlah anggotanya sama, tetap namanya ekuivalen. Contoh, tentukan P union Q, P irisan Q, jumlah anggota P union Q, dan jumlah anggota P union Q. Nah, cara pertama adalah kita cari dulu anggotanya P union Q apa, P irisan Q apa ya. Ternyata ada yang sama. P irisan Q itu yang sama adalah, kalau P union Q kan ditulis KB. Maka jumlah P union Q anggotanya S, E, N, I, L, A ada ana 6. P irisan Q sing padha ana S karo E, berarti jumlah anggota N atau P irisan Q sama dengan 2. Contoh yang kedua, yang B. Himpunan P kita cari faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6. Tapi syaratnya kurang dari 12. Berarti 12-nya tidak ikut.
Kemudian X kurang dari 12 tapi X-nya bilangan prima. Ya benar, 2, 3, 5, 7, 11. Kita cari P union Q. Ditulis semua anggotanya 1 sampai 11 itu. Jumlah anggotanya dihitung ada 8. Kemudian irisannya sing anggotanya podo 2 dan 3, berarti NP irisan P adalah 2. Terakhir latihan soal. Ketahui S-nya siswa 7A yang disurvei. Himpunan A ini podo karo himpunan P ya. Terus himpunan R podo karo himpunan B, pilih ngetik bu guru kleru. Ya. Jadi himpunan A sama dengan P, himpunan B sama dengan R. Nah, silahkan dicoba untuk yang soal di halaman terakhir ini. Begitu penjelasan bu guru. Bagi yang belum paham nanti boleh